akan Selamat sore semuanya. memasukkan partisipannya ya. Silakan Oke. Farah. Oke. Oke, kita mulai saja. Selamat sore semuanya. Oke, suara saya terdengar ya? Kedengeran, Mas. Oke, selamat datang semuanya di webinar perubahan iklim dan ketidakpedulian masyarakat yang dipersembahkan oleh World Smith Group. Dan ini merupakan bagian dari event kita World Smith Group NGO Week. Perkenalkan, saya Iskandar Zulkarnain dari World Smith Group yang akan membantu acara ini sampai selesai kira-kira 1,5 jam ke depan. Oke, tapi sambil menunggu partisipan masuk, kita ada satu video dulu. Ini akan menjelaskan mengenai apa itu World Smith Group NGO Week. Kemungkinan akan ada kendala di sini ya, tapi kita coba putar dulu. Silakan. Ya. Iya, ada kendala di suara. Kok belum selesai deh kayaknya parah. Oke, jadi kita mohon maaf ada kendala teknis ya. Jadi suaranya musik yang bagus itu tidak terdengar. Kita jelaskan ini selama seminggu dari mulai minggu lalu Jumat sampai dengan Kamis di minggu ini kita sedang menyelenggarakan World Smith Group NGO Week. Ini sebuah acara yang bertujuan untuk merayakan peran dari NGO terhadap masyarakat dan lingkungan, sekaligus jasa-jasa mereka dalam berbagai bidang kehidupan. Di Indonesia ini khususnya seperti pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, lingkungan hidup, pemberantasan korupsi, dan lain sebagainya. Line up-nya ada di Instagram kita @wordsmithgroup. Dan saya mau informasikan bahwa kedepannya webinar-webinar ini akan kami olah menjadi konten YouTube, Instagram, dan website dari World Smith Group. Jadi berapapun peserta yang mengikuti webinar ini secara langsung, pesan dari acara ini akan tetap bisa tersampaikan untuk audiens yang jauh lebih besar. Gitu. Nah, untuk webinar kali ini, hari ini di hari Senin, kita akan membahas tema yang sangat urgent, gitu, karena ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang mengancam keberlangsungan kehidupan, yaitu perubahan iklim, dan dikaitkan dengan ketidakpedulian masyarakat. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah climate change deniers terbesar di dunia, dan yang mengkhawatirkan banyak orang Indonesia yang tidak percaya jika perubahan iklim terjadi karena ulah manusia, gitu. Ya, dan hal ini membuat kita bertanya-tanya gitu ya mengenai komunikasi perubahan iklim, apa yang salah dan apa yang bisa kita perbaiki. Inilah salah satu isu yang yang akan kita bahas hari ini dengan menghadirkan 3 orang narasumber. Pertama, saya ingin menyapa Bapak Rizky Haryanto. Dia adalah penanggung jawab proyek untuk strategi adaptasi iklim World Resource Institute.
Indonesia atau WRI. Yang kedua ada Ibu Amanda Katili. Ini beliau merupakan Director dari Climate Reality Project Indonesia. Dan yang ketiga ada Ibu Verena Puspawadani, Direktur Program dari Coaction Indonesia. Oke, baiklah, untuk memulai sesi webinar, kita akan mendengarkan penuturan dari Pak Rizky. Ini saya akan membacakan dulu profil singkatnya Pak Rizky. Pak Rizky Haryanto adalah penanggung jawab proyek penelitian untuk strategi adaptasi di WRI Indonesia. Ia membantu mengembangkan dan mengelola portofolio dan aktivitas penelitian antara lain terkait adaptasi iklim dan ketahanan pangan berbasis hutan, ekonomi laut berkelanjutan, dan restorasi lanskap. Pak Rizky merupakan tamatan S2 Engineering dan Policy Analysis dari TU Delft, Belanda. Silakan Pak Rizky. Terima kasih Pak Iskandar, dan terima kasih juga untuk Wordsmith Group atas kesempatannya. Slide-nya boleh mungkin di full screen? Full screen, oke. Oke. Jadi terima kasih sekali lagi semuanya sudah berkenan untuk hadir di acara sore ini. Saya diminta oleh panitia dari Wordsmith untuk bercerita mengenai aktivitas yang dilakukan oleh WRI Indonesia sehubungan dengan perubahan iklim. Tapi selain itu saya juga ingin bercerita sedikit secara umum mengenai di mana kita saat ini terkait dengan perubahan iklim dan dampak apa saja sih yang sudah kita rasakan. Gitu. Boleh slide selanjutnya? Next. Ya, pertama mau cerita sedikit dulu tentang WRI Indonesia. Slide selanjutnya. Jadi WRI Indonesia adalah sebuah yayasan dengan nama resmi Yayasan Institut Sumber Daya Dunia yang didirikan di tahun 2014. WRI Indonesia ini terafiliasi dengan WRI atau World Resources Institute, di satu organisasi yang bergerak di bidang kajian lingkungan hidup yang berupaya mengaktualisasikan ide atau gagasan menjadi aksi nyata. Di WRI Indonesia sendiri, kita berfokus kepada aspek pembangunan sosial ekonomi dengan cara yang secara lingkungan dan sosial berkelanjutan dan juga adil. Mungkin slide selanjutnya. Nah, pendekatan yang kami pakai dibagi menjadi 3 bagian gitu ya. Kita mulai dari count it atau melakukan penelitian yang menghasilkan data, kemudian change it atau ubah, jadi menggunakan data yang dihasilkan dari penelitian tersebut untuk mendorong rekomendasi kebijakan dan perubahan praktek pengelolaan sumber daya oleh para pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, scale it, memperluas cakupan dampak, jadi mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan sehingga dampak-dampak positif yang tadinya tercipta bisa didorong lebih luas lagi. Slide selanjutnya. Nah, 5 isu utama yang kami kerjakan secara umum ada yang pertama hutan dan bentang lahan. Jadi terkait dengan tata kelola hutan tropis di Indonesia, kemudian juga lahan gambut misalnya yang ada di berbagai provinsi di Indonesia. Kemudian yang kedua energi terbarukan. Yang ketiga adalah pengelolaan ekosistem laut dan pesisir seperti misalnya mangrove atau terumbu karang. Yang keempat adalah terkait dengan perkotaan gitu ya. Nanti saya akan cerita lebih detail terkait ini. Dan yang kelima adalah iklim secara umum. Jadi bekerja sama dengan pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah untuk memastikan pemenuhan target pengurangan emisi di tingkat masing-masing. Selanjutnya. Nah, di sini sebelum menceritakan mengenai apa yang dilakukan WRI secara spesifik, saya mau cerita sedikit mengenai perubahan iklim secara umum gitu ya. Karena kan kita fokusnya perubahan iklim dan dampaknya. Mungkin slide selanjutnya. Jadi berbicara terkait perubahan iklim, kita tidak bisa lepas dari laporan yang disusun oleh IPCC gitu ya. IPCC ini satu
badan yang dibentuk oleh PBB yang berfokus mengenai asesmen perubahan iklim di dunia. Baru-baru ini mereka meluncurkan beberapa laporan baru aja, dan salah satunya adalah mitigation of climate change. Dua grafik yang saya mau highlight ada di sebelah kanan yang bersumber dari ini. Yang pertama di bagian atas kita bisa melihat grafik emisi gas rumah kaca atau greenhouse gas emissions dari tahun 90 sampai dengan tahun 2019 gitu. Kita lihat semakin lama semakin meningkat gitu ya untuk berbagai jenis tipe gas. Dan emisi di sini yang di-highlight adalah emisi bersih atau emisi net. Jadi emisi secara umum dikurangi dengan berbagai aktivitas yang dilakukan untuk pengurangan emisi ternyata masih menghasilkan emisi yang over time juga semakin besar. Dan kalau kita melihat di slide sebelumnya ya, di grafik yang bawah kita melihat distribusi penghasilan atau distribusi pengeluaran emisi di berbagai lokasi di dunia. Kita lihat semua region atau semua region di dunia itu tidak bisa lepas gitu dari pengeluaran emisi ini, baik di Amerika Utara, Eropa, bahkan juga sampai dengan Asia Tenggara gitu. Mungkin selanjutnya. Nah, saat ini kita sudah mencapai suhu 1,1 derajat. Jadi dengan kenaikan emisi over time tadi, kita sekarang ada di suhu bumi 1,1 derajat Celcius. Menurut Perjanjian Paris dan apa yang sudah disepakati oleh berbagai negara, kita ingin nge-cap atau membatasi kenaikan ini sampai dengan 1,5 derajat saja. Tapi kalau kita masih pada kondisi yang sekarang, cara kita beraktivitas, cara kita berproduksi, maka kenaikan suhu bumi berpotensi bisa mencapai 2,9 derajat Celcius. Nah, apa sih dampaknya 1,1 derajat dan apa sih dampaknya 2,9 derajat? Kita lihat di slide. Nah, dengan kenaikan suhu 1,1 derajat, kita sudah melihat berbagai dampak gitu. Ini satu laporan lagi yang dikeluarkan oleh IPCC terkait dengan dampak iklim. Jadi, mulai dari kasus pengungsian akibat badai dan banjir, kerawanan air dan kekeringan, kebakaran lahan, sampai juga dengan kenaikan permukaan air laut dan kematian berbagai spesies, misalnya spesies terumbu karang. Nah, apakah hal-hal ini terjadi di luar Indonesia atau jauh di sana? Ternyata enggak juga. Seperti yang akan kita lihat habis ini, hal-hal ini juga terjadi di tempat kita tinggal di Indonesia. Boleh slide selanjutnya. Nah, ini beberapa gambaran gitu yang mungkin bisa membantu kita memahami. Di kiri atas nih kebakaran hutan gambut yang ada di Kalimantan Tengah gitu. Di tahun 2015 dan 2019 itu adalah puncak kebakaran hutan yang terjadi dalam sekitar 10 tahun terakhir. Dan kebakaran itu sebenarnya tetap terus terjadi di selang-selang tahun yang lain, termasuk juga tahun lalu. Dan kebakaran ini secara langsung juga berdampak bagi masyarakat yang tinggal di area hutan tersebut, yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan. Kalau kita lihat di Indonesia, secara keseluruhan ada sekitar 50 juta orang yang tinggal di sekitaran kawasan hutan. Jadi dampaknya juga sama sekali tidak kecil. Kemudian di kiri bawah ini di Magetan di Jawa Timur kita lihat kekeringan yang mengakibatkan gagal panen di lokasi tersebut. Dan di kanan bawah ini di Pekalongan, jadi terjadi banjir rob gitu ya, yang diakibatkan salah satunya kenaikan permukaan air laut. Itu kita lihat nggak hanya di Pekalongan, tapi juga di Demak, bahkan ancaman yang sering kita dengar di Jakarta gitu ya, yang mengakibatkan, yang menjadi salah satu pemicu rencana pemindahan ibu kota. Jadi hal-hal ini sebenarnya dekat sekali dengan kita, gitu. Tidak hanya jauh di luar sana. Kemudian slide selanjutnya. Nah, ini sedikit lagi terkait dampak yang kita rasakan. Jadi di kiri saya mengutip dari majalah Tempo. Jadi satu liputan dari Tempo sekitar 1 bulan lalu meng-highlight
kenaikan permukaan air laut atau kenaikan air laut yang menyebabkan menciutnya atau berkurangnya persentase daratan pulau-pulau terluar di Indonesia dengan rata-rata sebesar 5%. Jadi ternyata jumlah pulau kita semakin lama ini bisa semakin berkurang akibat kenaikan air laut yang dipicu oleh perubahan iklim. Dan kalau di sebelah kanan ini kita lihat intensitas bencana hidrometeorologi yang banyak dipengaruhi oleh perubahan iklim itu semakin meningkat dari tahun ke tahun gitu. Jadi kita bisa membayangkan potensi kebakaran, kemudian abrasi dan badai topan tuh bisa jadi semakin besar dari tahun ke tahun. Gitu. Inilah yang menjadi bahaya gitu ya dari perubahan iklim. Dan kalau kita bisa masuk ke slide selanjutnya. Nah, kalau tadi kan kita sudah ada di 1,1 derajat gitu ya, kalau kita melihat ke slide selanjutnya. Dan kita berpotensi bisa mencapai 2,9 derajat, tapi kita mau membatasi di 1,5 derajat. Nah, dampaknya apa sih kalau kita ada di 1,5 derajat? Atau apa sih dampaknya kalau kita ada di 3 derajat? Ternyata bahkan kalau kita membatasi hanya di 1,5 derajat saja, gitu sesuai dengan apa yang disepakati bersama, dampak atau resiko yang muncul juga tidak kecil. Gitu. Kita lihat di sini mulai dari kekeringan, kenaikan air laut, ancaman banjir, gagal panen, itu juga semakin besar gitu, lebih besar dari yang kita alami saat ini. Dan semakin tinggi kenaikan suhu bumi, maka potensi bencana tersebut akan juga semakin besar. Di Indonesia, kita lihat di baris yang paling bawah, bisa ada potensi penurunan pertumbuhan ekonomi gitu ya, atau produk domestik bruto. Kalau kita lihat di 1,5 derajat bisa mencapai 4% pengurangannya, dengan 3 derajat bisa mencapai lebih dari 30%. Jadi kalau kita tidak melakukan sesuatu terkait dengan perubahan iklim, maka dampak ekonominya juga sangat besar. Boleh ke slide selanjutnya. Nah, menghadapi perubahan iklim tersebut, WRI Indonesia mencoba untuk melakukan berbagai aktivitas yang membantu proses pengurangan emisi, namun juga membantu memperkuat ketahanan masyarakat sehubungan dengan menghadapi perubahan iklim tersebut. Ke slide selanjutnya. Jadi saya akan meng-highlight beberapa hal saja yang kami lakukan terkait dengan ini. Yang pertama, terkait dengan restorasi gambut. Restorasi gambut ini berarti memulihkan kembali area gambut yang mengalami kerusakan. Kalau tadi kita lihat ada kebakaran gambut di Kalimantan Tengah dan juga di beberapa provinsi lain di Indonesia. Saat ini sudah berjalan proses restorasi gambut yang dilakukan pemerintah, dan kita mendukung upaya pemantauan restorasi gambut tersebut, sehingga kita harapannya juga bisa menginformasikan kondisi lahan gambut ini ke masyarakat luas dan juga membantu memaksimalkan pencegahan kebakaran di lahan gambut. Selain gambut, kita juga banyak bekerja di aspek perhutanan sosial, yaitu perhutanan sosial pada dasarnya adalah memberikan izin pengelolaan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan untuk memanfaatkan area hutannya secara lestari dan berkelanjutan. Jadi kita melakukan kajian terkait dengan dampak kebijakan dan memberikan rekomendasi terkait apa yang harus ditingkatkan terkait dengan perhutanan sosial. Salah satunya sekarang kita lakukan adalah kita melakukan kajian penguatan ketahanan pangan yang berbasis sumber daya lokal, berbasis sumber daya hutan yang ada di Riau. Kita melakukan risetnya di Riau. Jadi bagaimana menjaga hutan dan melestarikan hutan itu juga bisa membantu proses penguatan ketahanan pangan. Yang ketiga, kita membantu proses rencana pengelolaan hutan di Riau dan Sumatera Selatan, di mana pengelolaan ini nantinya akan dipegang sendiri oleh masyarakat, namun kita membantu proses rencana pengelolaan dan pengembangannya, gitu, sehingga harapannya ini jadi basis bagi masyarakat setempat untuk mengelola hutannya secara lebih lestari, tapi juga menghasilkan income yang lebih baik. Kemudian yang keempat terkait dengan agroforestry, ini juga salah satu upaya untuk menyeimbangkan kelestarian hutan
dengan sumber ekonomi yang lebih baik gitu. Mungkin ke slide selanjutnya. Nah, kalau tadi kita bicara hutan dan lahan, ini beberapa hal terkait laut yang kita lakukan. WRI saat ini adalah bagian dari Sekretariat Panel Laut atau Ocean Panel yang terdiri dari 14 negara, sudah 16 negara sekarang sebenarnya, termasuk Indonesia, untuk memenuhi target pengelolaan 100% wilayah laut nasional secara berkelanjutan. Berkelanjutan di sini berarti secara lingkungan dia terjaga, secara produksi dia tetap oke dan berkelanjutan, tapi di sisi lain juga dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat pesisir itu juga terasa gitu ya, bahwa manfaat-manfaat yang dirasakan itu juga bisa tetap terjaga. Kemudian yang kedua, kita juga adalah sekretariat untuk National Plastic Action Partnership. Jadi ini satu platform kolaborasi dari pemerintah, LSM, perusahaan, dan berbagai pemangku kepentingan lain untuk berusaha mengurangi 70% sampah plastik di laut sampai dengan tahun 2025. Kemudian kita juga mengembangkan inisiatif Neraca Laut. Neraca Laut ini adalah pada dasarnya pengembangan model berbasis data, analisis, dan rekomendasi kebijakan terkait dengan ekosistem dan tata ruang di wilayah pesisir. Kami mendorong ini bersama dengan pemangku kepentingan lain juga sebagai sarana untuk memantau gitu, sejauh apa sih area pesisir Indonesia dikelola secara lestari. Kemudian yang keempat adalah lagi-lagi kita juga berfokus pada penguatan ketahanan pangan. Ya. Hal ini bagi masyarakat yang kita lakukan saat ini di Papua Barat berdasarkan potensi perikanan setempat dan juga ekosistem mangrove yang kita punya. Jadi bagaimana sumber daya lokal ini juga bisa membantu masyarakat memenuhi kecukupan pangannya secara berkelanjutan. Kemudian ke slide selanjutnya, ini slide terakhir. Di luar dari hutan dan laut tadi ada 3 portofolio lain ya, energi, iklim, dan kota. Ini saya ceritakan singkat aja. Jadi terkait dengan energi, kami bekerja sama dengan PLN, perusahaan listrik negara, untuk meluncurkan sertifikat energi terbarukan di skala nasional. Jadi dengan sertifikat ini para pengguna listrik itu punya bukti bahwa mereka menggunakan listrik yang bersumber dari energi terbarukan. Kemudian yang kedua adalah kami bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Bali untuk menyusun strategi percepatan kendaraan listrik atau e-mobility. Yang ketiga, kami tahun lalu meluncurkan aplikasi emisi untuk membantu individu, kelompok, dan lain-lain untuk mengukur emisi karbon yang dihasilkan. Jadi kalau kita naik misalnya motor gitu ya, atau naik bus dari tempat kita tinggal ke tempat kita bekerja, kita bisa menghitung tuh berapa besar sih emisi yang kita hasilkan. Dan kalau kita mau mengkompensasi emisi tersebut, kita tahu nih berapa banyak ya kontribusi yang harus kita berikan untuk mengurangi emisi dan mendukung penyerapan karbon yang kita hasilkan tadi. Karena kita juga bekerja sama dengan mitra penanam pohon di berbagai lokasi, itu ada di Kepulauan Seribu, ada di Sumatera, dan kemudian yang terakhir kita juga mendukung pemerintah DKI Jakarta dalam mengintegrasikan hutan kota di dalam perencanaan pembangunan kota. Ini adalah bagian dari inisiatif Cities for Forests yang WRI dukung. Jadi salah 2 yang kita lakukan adalah memberikan rekomendasi terkait dengan peraturan gubernur terkait dengan pohon dan pengelolaan taman, dan juga kita melakukan inventarisasi jenis dan jumlah pohon yang ada di Jakarta sebagai modal untuk strategi pengelolaan ruang terbuka hijau di Jakarta. Mungkin itu saja. Slide selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Iskandar, Mbak Farah. Kembali ke Bapak. Oke, terima kasih banyak Pak Rizky atas presentasinya. Untuk audiens yang punya pertanyaan, kita bisa ditunggu dulu untuk sesi diskusi. Sekarang kita akan mengikuti presentasi berikutnya dari Ibu Amanda Katili. Beliau merupakan direktur dari Climate Reality Indonesia. Ini sebuah organisasi yang
bagian dari organisasi global yang didirikan oleh mantan wakil presiden AS Al Gore dengan 42.000 sukarelawan di 174 negara yang bertujuan untuk mengarusutamakan krisis iklim, solusi, dan aksinya. Ibu Amanda juga merupakan seorang executive coach, pegiat, penatar, dan penulis di bidang lingkungan hidup dan perubahan iklim. Silakan Ibu Amanda. Terima kasih Pak Iskandar. Juga tentunya terima kasih untuk Wordsmith sudah mengundang. Apakah suara saya bisa didengar? Ya, bisa. Ya, baiklah. Ya, terima kasih. Mohon dibantu untuk penayangan slide-nya. Mungkin judul eksekutif coach ini agak beda ya dalam kita menyikapi perubahan iklim. Oke. Karena biasanya itu kan dua arah gitu ya, memberikan pelatihan, training, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau coaching ini menggali, jadi misalnya saya sebagai coach, saya menggali mitra saya untuk datang dengan solusi-solusi. Karena biasanya mereka memang yang paling tahu mengenai itu. Lanjut. Nah, ini sebenarnya yang intinya ya kalau kita berbicara mengenai krisis iklim. Ternyata suaranya masih terdengar ya. Pak Iskandar bisa mute nggak? Pak Iskandarnya yang mute. Suara ada background suara-suara. Baiklah, jadi ini intinya. Ya, baiklah. Jadi ini intinya kegiatan manusia yang mengeluarkan emisi gas rumah kaca, lalu dampaknya pemanasan global, lalu ada juga perubahan iklim. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda, karena kalau pemanasan global hanya tentang kenaikan suhu. Perubahan iklim ada hal-hal lainnya seperti sea level rise dan lain-lain. Ini menyebabkan dampak dan juga bencananya, terutama yang tadi sudah diceritakan, yang mempengaruhi kehidupan dan penghidupan, lives and livelihood. Jadi kehidupan dan mata pencaharian. Jadi banyak korban jiwa dan lain sebagainya, kemudian mata pencaharian, nelayan, petani, perimba, dan lain sebagainya terpengaruh. Solusinya, adaptasi dan mitigasi. Tadi sudah banyak dibicarakan dari WRI mengenai mitigasi dan juga adaptasi. Jadi mitigasi kita mengurangi kegiatan manusia yang menyebabkan emisi gas rumah kaca, sedangkan adaptasi itu kita menyesuaikan diri supaya tidak terkena dampaknya. Dan end result-nya tentunya yang diharapkan adalah gaya hidup rendah karbon. Lanjut. Nah, ini adalah tentang The Climate Reality Project. Ini slide-nya tidak sepenuhnya tertayang ya, ada yang kepotong, tapi ini adalah yang tadi diterangkan. Para sukarelawan di seluruh dunia ini mengikuti pelatihan bersama Al Gore tentang ilmunya perubahan iklim, kemudian bagaimana komunikasinya, bagaimana organisasi masyarakat melibatkan masyarakat, menceritakan kisah perubahan iklim, lalu bagaimana solusi dan action-nya. Dan Al Gore tidak sendiri, dia didampingi oleh ilmuwan-ilmuwan, kemudian aktivis dan juga komunikator. Biasanya pelatihannya itu offline dari beberapa negara, tapi karena pandemi kebanyakan online, maka sudah lebih banyak lagi sukarelawannya. Kalau tadinya baru ada 10 ribuan, 20 ribuan, setelah dengan pandemi jadi banyak. Lanjut. Nah, pembawa pesannya itu harus bisa dipercaya, jadi trusted messenger. Lalu pesan-pesannya apa? Harus based on sound science. Lalu pesannya itu tentu singkat. Kalau pesannya terlalu banyak kan audiensnya tentu tidak akan bisa menerimanya atau bingung sendiri. Message-nya juga harus kuat dan dapat diakses. Dan harus hopeful. Jadi bukan hanya gloom and doom ya, bukan hanya yang mengerikan, tapi juga harus ada harapan. Harus people driven dan fokus pada solusi. Jadi ini intinya apa yang dilakukan oleh Climate Reality ketika membawakan pesan. Lanjut. Nah, di Indonesia sendiri ada 1037 relawan. Mereka datang dari berbagai lapisan masyarakat, pelaku bisnis, bankir, bahkan ada wakil menteri, anggota DPR, pernah ada wakil ketua KPK, tapi ada juga petani, ada juga ibu rumah tangga, tokoh agama, mahasiswa juga banyak. Dan karena ada online training, maka setengah dari sukarelawan Climate Reality Indonesia ini usianya di bawah 25 tahun.
Dan saya bangga juga ya, senang ya, salah satunya ada di ruangan ini ya, Verena. Nanti mungkin bisa cerita sedikit pengalamannya gimana dengan climate reality. Lanjut. Ini slides yang dibagikan, sangat visual. Jadi banyak gambar-gambar yang tadi itu ya dikatakan short but powerful messages. Jadi kalau bicara tentang impact apa, kelihatan gitu ya, seperti apa bencana iklim dan lain sebagainya. Dan tidak ada satu slide pun yang isinya tabel yang tulisannya kecil-kecil. Full of color dan high quality pictures. Mereka yang mengikuti pelatihan menerima ini setidaknya 500 slides, tapi nantinya disesuaikan tentunya dengan kebutuhannya. Tidak semuanya harus ditayangkan karena kita bukan Al Gore. Kalau Al Gore bisa bicara gitu ya sejam setengah tentang ini, tapi kami yang mengikuti pelatihan bersama beliau tidak punya waktu sebanyak itu. Lanjut. Nah, apa yang dilakukan oleh mereka yang sudah mengikuti pelatihan ini disebut dengan acts of leadership. Banyak sekali yang bisa dilakukan karena yang ikut kan rentang usianya itu antara 12 sampai 87 tahun. Jadi dari berbagai lapisan masyarakat yang ikut, siapapun bisa berbuat. Karenanya kegiatannya sesudah mengikuti pelatihan beda-beda, ada yang mau presentasi, ada yang menulis blog atau artikel, ada yang menghubungi influencer, ada yang membuat bahan-bahan edukasi seperti flyer dan lain sebagainya, menyelenggarakan kegiatan seperti ini, berbicara ataupun juga membuat op-ed, artikel dan lain sebagainya, lalu mengadakan public outreach. Itu antara lain yang bisa dilakukan. Lanjut, apa yang kami lakukan? Setiap tahun kita menyusun strategi, tapi untuk 2002-2023 itu, ini beberapa programnya. Ada yang namanya Youth Leadership Camp for Climate Crisis. Ini diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia, kira-kira ada 3 hari. Sekarang masih online, biasanya offline. Belajar tentang perubahan iklim, bagaimana menyikapinya, actionnya, kegiatannya, dan lain sebagainya. Sampai sekarang sudah ada hampir 3.000 alumni dari Youth Leadership Camp for Climate Crisis ini. Ada juga program Climate Change for Decision Makers, Climate Communications Jam, ada Emergency Preparedness sama Disaster Risk Reduction Management, lalu ada Education for Nature-Based Solutions, yang muda-muda juga membuat Climb Art Production House, karena komunikasi itu kan bisa melalui art, seni, musik, dan lain sebagainya. Tentunya kita berkomunikasi atau partisipasi dalam kegiatan nasional maupun internasional. Dan karena sudah ada 1.000 sukarelawan, maka ada program-program di mana we get to know each other melalui berbagai macam kegiatan. Lanjut, ini beberapa e-flyers tentang kegiatan-kegiatannya ya. Ada Adopt a Seedling, jadi teman-teman generasi muda membuka peluang untuk siapa yang mau adopsi pohon dan lain sebagainya. Ada virtual biodiversity tour, kita keliling Indonesia, ada tentang carbon pricing atau isu-isu yang sedang in sekarang ini. Ketika Hari Kartini ada bincang krisis iklim, data dan teknologi, lalu ada juga program dengan universitas dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini juga ketika dekat-dekat UN Conference ada mock COP ya, jadi bagaimana peserta seolah-olah menjadi delegasi UN Conference. Kami juga bekerja sama dengan beberapa branch dari climate reality, seperti dengan Korea, kita bicara bagaimana sih K-pop, BTS, Blackpink, dan lain sebagainya, bicara tentang krisis iklim. Lalu juga dengan dengan Filipina juga melakukan berbagai macam kegiatan. Kami pernah menyelenggarakan International Workshop on Climate Crisis Communication selama 3 hari dengan 30 peserta dari 10 zona waktu di beberapa benua, dan masing-masing menceritakan apa sih tantangannya tentang krisis iklim. Lanjut, kita juga mengikuti ini Action for Climate Empowerment atau pasal 12 Persetujuan Paris, tadi disebut-sebut Paris Agreement. Jadi untuk berhasil dalam climate action, cakupannya itu harus ada pendidikan, pelatihan, public awareness, kemudian publik juga harus mempunyai akses terhadap informasi, lalu juga berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan juga harus ada kerjasama internasional.
Tujuannya apa nanti silahkan dilihat sendiri, tapi Action for Climate Empowerment ini ada 6 topik yang di sebelah kiri di bawah ini, supaya kita bisa ada climate action. Karena apa? Lanjut kita lihat, sangat banyak sekali topik-topik yang harus diperhatikan. Bisa lanjut slide-nya? Jadi kita lihat ini yang disebut climate change building. Terserah kita mau masuk di mana. Tadi dikatakan kan yang terlibat atau menjadi sukarelawan itu usianya 12 sampai 87 tahun dan dari berbagai lapisan masyarakat. Terserah mau masuk di mana, tentu tidak bisa kita ikut dalam semuanya karena climate change itu kan interdisciplinary, intergenerational, dan juga international. Jadi boleh dipilih apakah mau ekonominya, mau masyarakatnya, masing-masing bisa melihat ingin berpartisipasi di bidang apa. Lanjut. Ini adalah tantangan komunikasi perubahan iklim yang dipaparkan oleh Moser, seorang ahli komunikasi, sudah cukup lama juga dia ngulik ini. Tapi inilah tantangannya, kenapa sih susah sekali sudah tahu apa masalahnya, sudah tahu apa bencananya, kenapa masih belum banyak mereka yang berbuat. Ada yang mengatakan itu karena mindset-nya belum, tapi ini hal-hal lain gitu yang ditampilkan. Jadi memang rumit, terlalu banyak bidangnya, lalu tidak terlihat langsung ya. Kadang-kadang kan kita berbicara jangka panjang, seolah-olah jauh dari kehidupan, lalu tidak bisa kita langsung rasakan action kita itu. Kemudian UNITAR, UN mengatakan bahwa level pemerintahan itu juga beragam. Jadi kan ada misalnya ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lain sebagainya, kabupaten, kota, belum lagi kementerian dan lembaga yang berbeda-beda bidangnya. Jadi banyak sekali tantangan-tantangan untuk itu. Lanjut. Nah, ini adalah ketika kita Climate Communication Jam, Ibu Maria Wangsonegoro, ahli komunikasi dan publikasi, mengatakan ini sebenarnya harus kita ikuti steps-nya. Biasanya kalau komunikasi langsung gitu ya, kita langsung masuk action plan. Oh, kita buat film, buat flyer, buat kegiatan, buat webinar, dan lain sebagainya. Padahal harus dari awal kita lihat tujuannya apa sih sebenarnya, komunikasinya ini apa. Lalu tentu harus buat SWOT analysis-nya, strength, weaknesses, opportunities, and threats. Kemudian pemetaan stakeholder-nya. Seperti sekarang Wordsmith misalnya tujuannya mungkin jelas apa, lalu stakeholders-nya siapa, dan lain sebagainya. Kemudian harus ada survei persepsinya, baru dibuat strateginya, cocok tergantung audiensnya atau tidak. Kemudian baru melakukan berbagai macam kegiatan, dan kemudian harus di-assess dan dimulai lagi prosesnya. Sementara kita sekarang terlalu banyak masuk dalam action, padahal sebenarnya harus dilihat dari awalnya. Jadi itu harus dilakukan. Dan berikutnya adalah slide saya yang terakhir. Pertanyaannya kan selalu begini, ini ada masalah ekonomi, berbagai macam krisis, ada kelaparan, ada pandemi, dan lain sebagainya. Apa kita harus tetap gitu ya bicara tentang krisis iklim, meskipun semua orang atau banyak pihak mengatakan bahwa the climate crisis is the mother of all crisis, dan tetap kita harus menyikapi krisis iklim ini, kita tetap harus berkomunikasi. Ini dibuat oleh Climate Outreach, sebuah organisasi juga yang membantu komunikasi, menjembatani antara mereka yang mempunyai berita dan mereka yang harus menerimanya. Jadi dilihat tadi waktu dan audiensnya seperti slide yang sebelumnya, kita tetap harus bicara mengenai krisis iklim, dan intinya kita mengubah gaya hidup jangka panjang, dan tentang ketahanan dan kesiapan. Jadi bukan kembali lagi ke keadaan normal. Ketika berkomunikasi, the point is resilience sama readiness. Dan individu adalah bagian dari perubahan sosial, dan ini juga beberapa hal sudah dibicarakan, kita tetap harus ada hope atau harapan ya, karena kalau semua gloom and doom, males gitu ya orang berbuat. Narasumbernya harus terpercaya, dan juga harus bicara tentang climate justice atau naratif tentang keadilan itu sangat penting, karena sekarang banyak sekali orang mengalami climate grief, climate anxiety, dan lain sebagainya, juga merasa adanya ketidakadilan. Dan yang penting seperti slides Al Gore tadi, visuals-nya itu harus nyata dan memperlihatkan kolaborasi berbagai pihak. Jadi itu dari Climate Reality Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Pak Iskandar masih suaranya belum ada. Oh maaf. Oke, sekarang kita terima kasih Ibu Amanda. Kita yang terakhir ini akan berikan kesempatan untuk Ibu Verena Puspawardhani. Beliau merupakan Direktur Program Co-Action Indonesia. Ibu Verena bertanggung jawab untuk menginisiasi dan menentukan target untuk advokasi dan kampanye yang berhubungan dengan aspek keberlanjutan dan penjaga keamanan industri bahan bakar bio dan ekosistem kendaraan listrik yang sedang berkembang. Kedua, untuk kampanye Green Jobs dan Ngerti Iklim. Ketiga, untuk koalisi CSO kolaboratif untuk transisi energi yang adil dari energi berbasis fosil ke energi terbarukan yang berkelanjutan. Silakan Ibu Verena. Kelihatannya Ibu Verena mau share sendiri ya Bu ya. Silakan Bu. Iya, terima kasih banyak kesempatannya dari teman-teman Wordsmith. Pertama, saya mau mengucapkan senang sekali ya bisa berada dalam satu panel dengan role model saya, Ibu Amanda. Dan saya juga kebetulan baru lulus PCRP tahun lalu, jadi it's an honor to be here. Mungkin, oh ya, terima kasih sudah di-share. Nggak apa-apa, langsung. Ya, nggak apa-apa. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, tadi Koaksi Indonesia, seperti sudah disebutkan oleh Mas Iskandar, bahwa Koaksi Indonesia itu adalah organisasi yang fokus pada isu perubahan iklim dan energi terbarukan sebagai salah satu mitigasi dan adaptasi perubahan iklimnya. Nah, kami punya 3 pendekatan yang dilakukan dalam isu tersebut. 1, melakukan advokasi kebijakan, 2, melakukan kampanye, dan kami ingin berperan sebagai network hub dan knowledge hub di antara semua organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu yang sama. Jadi kami berkolaborasi dengan berbagai koalisi, mungkin teman-teman familiar dengan Koalisi Bersihkan Indonesia yang kampanye phasing out coal to renewable energy, kemudian mungkin teman-teman juga familiar dengan berbagai koalisi dari isu perubahan iklim, seperti salah satunya yang baru saja membantu merilis lagu Ilman Lale Nino ya, dengar alam bernyanyi, itu bersama koalisi Team Up for Impact. Jadi memang kita nih persis seperti yang dikatakan oleh Bu Amanda, perlu banyak membangun networking ya dengan banyak lingkaran, tidak hanya lingkaran yang memang sudah memahami isu perubahan iklim, tapi juga teman-teman yang secara strategis bekerja di berbagai sektor di Indonesia. Karena tanpa kolaborasi ini maka perubahan masif tidak akan terjadi. Walaupun informasinya sudah disampaikan, tapi kita harus terus mendorong perubahan mindset menjadi perubahan perilaku. Nah, yang mau saya sampaikan hari ini adalah seperti apa sih tantangan komunikasi yang kami alami di Koaksi Indonesia bersama dengan koalisi yang tadi sudah saya sebutkan, ketika kita menyampaikan call to action kepada publik. Mungkin bisa selanjutnya. Nah, kalau tadi dari Mas Rizky ya, dari WRI menyampaikan soal apa yang mereka lakukan dari skala makro untuk bisa mengubah sistem di Indonesia, dan Bu Amanda menyampaikan soal konteks climate change, saya bisa mengamini apa yang disampaikan oleh mereka, karena sekarang ini dari konteks yang dipahami oleh publik dengan adanya pandemi, kita harus mengingatkan kembali bahwa pandemi itu tidak berdiri sendiri dari perubahan iklim, tapi dia erat hubungannya dengan perubahan iklim. Dan dengan berkaca pada penanganan wabah virus corona yang ada saat ini, kita akan perlu menjadi negara yang mandiri, kemudian tadi resilient seperti kata Bu Amanda, supaya pada saat nanti makin besar ya dampak perubahan iklim yang kita hadapi, kita sudah siap. Jadi memang betul nggak hanya gloom and doom informasi yang harus disampaikan, itu fakta yang harus diterima, tapi ada banyak solusi yang sekarang sudah diterapkan dan bisa menjadi bagian dari modalitas kita untuk perubahan kebijakan. Misalnya seperti informasi yang disampaikan oleh World Economic Forum ini, bahwa kita bisa loh melipat gandakan pertumbuhan ekonomi kita sebenarnya kalau kita invest more money di sektor-sektor yang penting dalam pembangunan berkelanjutan. Berikutnya. Nah, untuk di konteks Indonesia sendiri,
Ini adalah informasi yang paling sering ditanyakan oleh berbagai komunitas yang ada di jejaring kami terkait dampak perubahan iklim. Misalnya kayak, Kak, Indonesia tuh mengalami apa sih sehingga kita sering banget ya terpapar informasi dampak perubahan iklim, apa sih yang paling terkoneksi dengan kita di kota besar gitu. Nah, informasi ini kita sampaikan ke teman-teman yang mayoritas rata-rata anak muda usia 17 sampai 35 tahun ya, bahwa kita tuh kekayaannya apa. Misalnya satu kekayaannya yang tadi disampaikan oleh WRI adalah laut dan hutan. Nah, dari kekayaan tersebut, kota-kota yang kita tinggali itu rata-rata rentan dengan perubahan iklim karena misalnya satu, kita ada di pesisir yang potensi terkena banjirop, itu cukup besar, tapi juga di sisi lain ada kontribusi dari kita yang kemudian mengakibatkan penurunan muka tanah. Ini yang harus kita sadari bersama, misalnya konsekuensi ekonominya apa, konsekuensi krisis sosialnya apa, sehingga teman-teman yang bertanya kepada berbagai organisasi masyarakat sipil yang sekarang sudah banyak sekali ya dan hadir di media sosial itu bisa menyampaikan informasinya dengan baik dan memobilisasi publiknya dengan solusi-solusi aktif yang sekarang sudah ada. Berikutnya lagi. Nah, jadi kalau tadi kita yang harus kita fasilitasi untuk menghadapi tantangan komunikasi adalah menjadi kontekstual dengan informasi terkini terkait pandemi COVID-19 dan juga dampak perubahan iklim. Kita juga harus kontekstual dengan apa yang terjadi di tren dunia. Misalnya dengan pernyataan Antonio Guterres yang sangat amat sebenarnya membentuk narasi yang juga disampaikan oleh pemerintah ya, bahwa ketika Indonesia mau membangun strategi pemulihan ekonomi yang harus dibangun itu adalah yang fokusnya ke green economy. Karena apa? Karena dia creating more jobs dan industri yang dibangun dalam mendukung ekonomi hijau ini itu adalah industri yang rendah emisi. Nah, ternyata momentum dan narasi strategis yang beredar di tren global ini juga tercermin dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia. Next slide. Seperti dikatakan oleh Menteri Sri Mulyani ya, ini nggak hanya sekali dikatakan oleh beliau, tapi juga berkali-kali Indonesia itu memiliki just and affordable transition untuk bisa mengarah ke implementasi green economic recovery. Karena apa? Karena ternyata di seluruh dunia proses transformasi ekonominya seperti itu dan Indonesia menyatakan bahwa akan committed to reducing carbon emission. Dan yang juga diulang, kata kunci yang juga diulang dan sebenarnya ini harus dipahami oleh kita semua adalah bahwa ekonomi hijau akan creating more jobs dan di saat yang sama juga addressing environmental issues. Dan ini sudah berlangsung dari sejak sebenarnya tahun 2020-an ya, bahwa narasi untuk menuju ke sana itu sudah ada, menuju ke ekonomi hijau. Berikutnya lagi. Nah, tantangan terbesarnya sebenarnya bagaimana ya caranya kita bisa menarasikan atau bisa menyampaikan konteks ini kepada publik Indonesia, tapi dengan mudah dipahami dan gampang gitu buat mereka meresonate narasi ini gitu. Karena kan sebenarnya kalau tadi Bu Amanda bilang jangan yang gloom and doom terus. Kita pikirkan narasi yang positif yang bisa tap in ke target audience yang membuat mereka jadi wah, ini opportunity buat kita. Nah, problemnya adalah di satu sisi ada studi yang menyampaikan bahwa Indonesia negara dengan persentase terbesar yang penduduknya tidak percaya kalau perubahan iklim itu terjadi karena ulah manusia. Oke, next slide. Mungkin pembelaannya adalah nggak banyak teman-teman di Indonesia yang akhirnya diakses oleh studi ini kemudian menyampaikan bahwa mereka tidak percaya bahwa perubahan iklim itu akibat ulah manusia. Namun ini sebenarnya adalah informasi yang bisa jadi refleksi buat kita. Bahwa betul juga ya kalau misalnya literasi soal perubahan iklim itu tidak difasilitasi dengan baik atau tidak ditanggapi dengan baik, direspon dengan
konteks atau konten yang memudahkan orang untuk memahami perubahan iklim, ini akan menjadi lebih luas lagi kan dampaknya. Nah, next slide. Hasil studi tadi ternyata juga diamini oleh sebuah riset dari OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development, di mana dari studi mereka disampaikan bahwa tingkat minat baca anak Indonesia itu cenderung menurun dan masih jauh di bawah rata-rata negara OECD. Nah, ini masih tingkat minat baca ya, kita belum masuk ke science dan mathematics. Walaupun Indonesia banyak sekali siswa didiknya sudah terjun ke berbagai olimpiade sains dan matematik ya, tapi tingkat minat baca itu sebenarnya krusial sebagai cerminan, wah gimana ya caranya kita membuat strategi yang memang sesuai untuk bisa menangkap berbagai target audiens yang dalam range anak muda ini gitu. Kemudian berikutnya, nah kenapa sih literasi itu menjadi problem penting ya buat kita, terutama kalau kita mau mengarahkan kampanye perubahan iklim menuju real actions. Karena sebenarnya kalau literasinya rendah, ternyata itu menyulitkan untuk orang memahami perubahan iklim. Informasinya terbatas, jadi pemahamannya parsial. Kalau pemahamannya parsial, berarti kesadarannya berkurang. Kalau kesadarannya berkurang, berarti kita nggak bisa minta orang tersebut untuk berkontribusi, karena kesadaran untuk memiliki opsi itu tidak ada. Jadi sebenarnya konten yang beredar terkait perubahan iklim, apalagi energi terbarukan yang memang lebih ke teknikal ya, itu tidak dekat dan akhirnya tidak urgent dan terlalu kompleks untuk diterima oleh anak muda Indonesia secara general. Jadi belum tentu informasi ini bisa diakses secara masif gitu. Berikutnya. Nah, tantangan kedua selain tadi soal literasi adalah fakta bahwa laporan BPS tahun 2019 menyatakan bahwa Indonesia berpotensi untuk meraup bonus demografi atau 70% penduduk usia produktifnya itu punya peluang untuk membuat ekonomi Indonesia lebih meningkat gitu ya. Nah, ini periodenya terbatas hanya dari tahun 2020 sampai 2035. Dan kondisi ini tidak selamanya bisa dialami oleh banyak negara. Nah, sebelumnya dialami oleh Cina, Jepang, dan Korsel. Korsel bahkan bisa jadi malah enggak sama sekali ya, karena mereka saat ini sedang mengalami penurunan populasi justru. Nah, tantangan ini kenapa ini menjadi tantangan? Karena peluang ini hanya bisa dicapai kalau Indonesia meningkatkan daya saing atau keunggulan kompetitifnya di anak muda dengan cara menyediakan akses sebesar-besarnya buat anak muda untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi dan mendapatkan pekerjaan yang berkualitas baik. Pekerjaan yang berkualitas baik itu resonate dengan creating more jobs yang tadi narasinya sudah disampaikan di tren global dan juga di Indonesia dengan identifikasi green jobs. Berikutnya lagi. Nah, secara de facto banyak banget anak muda di seluruh dunia ya yang sudah membuat berita gitu. Nggak hanya Greta Thunberg sebenarnya, ini hanya mengilustrasikan bahwa saat ini kita tuh punya loh living legend yang mengubah dan memberikan teladan hidup. Dan ini di Indonesia pasti banyak banget. Seperti tadi Bu Amanda bilang, volunteernya PCRP aja banyak sekali. Dan kalau misalnya kita benar-benar identifikasi di setiap daerah, siapa champion anak mudanya yang bisa menjadi penggerak Indonesia, itu pasti luar biasa. Dan ini akan jadi modalitas kita gitu untuk benar-benar merebut bonus demografi. Berikutnya lagi. Dan sekarang gerakan anak muda Indonesia juga sudah banyak. Apakah itu yang terkait dengan perubahan iklim maupun yang terkait dengan kampanye-kampanye perubahan perilaku lainnya ya, seperti misalnya yang baru saja diraih oleh Undang-Undang TPKS bahwa setelah 10 tahun mereka akhirnya bisa mengeluarkan undang-undang itu, dan itu pasti karena kerja keras banyak sekali suara-suara anak muda yang juga mendorong ini menjadi viral gitu. Nah, buat informasi atau isu perubahan iklim untuk bisa menjadi seviral itu tantangannya juga banyak. Pertama, silakan slide berikutnya.
Satu, kesadaran bahwa sebenarnya ketika kita melakukan perubahan perilaku, baik itu dilakukan secara individu, kita tuh harus sadar bahwa sendiri itu bukan berarti kecil. Karena kalau kita share knowledge kita, share informasi yang kita punya, share pengalaman kita, itu juga bisa mengubah at least dari lingkaran terdekat kita. Dan akhirnya ke depannya bisa ke perubahan sistem. Berikutnya lagi. Nah, oke, kalau begitu kita mulai dari mana ya? Silahkan. Next slide. Kita mulai dari satu, meningkatkan literasi tentang ngerti iklim. Kita kebetulan di Koaksi Indonesia punya hashtag yang namanya ngerti iklim. Ini hashtag yang bisa dipakai untuk semua orang yang ingin share pengetahuan soal perubahan iklim. Nah, kenapa harus dimulai dari literasi? Karena kita harus tahu bahwa krisis iklim itu adalah kondisi yang darurat, makanya disebut krisis, bukan lagi perubahan iklim. Nah, kondisi darurat ini tuh relevan buat semua orang dan tanpa batas usia. Jadi kita nggak perlu lagi bingung, aduh ini aku harus ngomong ini sama siapa ya? Nggak perlu, karena semua orang, bahkan orang tua kita, kakek nenek kita, adik-adik kita, bahkan anak saya yang masih SD itu sudah paham perubahan iklim itu seperti apa dan dampaknya bagaimana. Nah, kalau kita sudah paham, jadi kita punya opsi. Oke, Mah, gimana caranya aku bisa get involved di aksi-aksi perubahan iklim ya, misalnya kalau anak saya tanya. Nah, kenapa? Karena opsi itu adalah hak kita. Kalau kita punya opsi, kita jadi berdaya kan, kita punya keputusan gitu yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi, atau kita punya keputusan yang juga berlawanan misalnya, tapi punya dua pilihan is the best thing that you have gitu. Nah, kalau kita punya opsi, kita jadi bisa melakukan sesuatu yang nyata, yang simple dari rumah sendiri, tapi dari diri sendiri yang sebenarnya itu bisa direplikasi dengan mudah ya. Dan langkah hari ini, langkah yang kita lakukan hari ini, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu bisa jadi langkah kita bersama dan bisa jadi langkah Indonesia. Itu sebabnya TCRP besar sekali di Indonesia dan teman-teman perlu terlibat di kampanye ini supaya kita bisa tahu, oh ada banyak loh aksi yang bisa dilakukan. Dari sektor energi apa, dari sektor industri apa, dari sektor agrikultur apa, dari transportasi apa, dari sampah dan limbah apa. Jadi kalau misalnya teman-teman bosen nih, misalnya di medsos itu, aduh isunya kok sampah terus ya, oke, we can start with other issues gitu, yang memang relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu pakai produk organik, apakah itu support local products, dan lain-lain. Berikutnya. Berikutnya, Kak. Boleh dibantu next slide. Kelihatannya ada kendala teknis. Oh, boleh saya yang share ya? Oh, saya belum bisa share, masih standar. Oke, sebentar. Silakan. Terima kasih. Ini hujan ya, jadi ada internetnya. Nah, semoga sudah dilihat ya slide-nya. Nah, setelah kita meningkatkan literasi kita, sebenarnya dari teman-teman organisasi masyarakat sipil itu banyak sekali mengeluarkan produk-produk yang atraktif untuk bisa diakses oleh publik. Salah satunya yang kami buat bersama dengan Afutami, yang mungkin teman-teman juga sering dengar cerita tentang beliau, bahwa sebenarnya kalau kita bisa lebih paham isu perubahan iklim, kita bisa loh mengakses green jobs yang tadi menjadi narasi nggak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia ya, bahwa green jobs itu adalah pekerjaan yang secara definisi itu memberikan peluang kerja yang memadai buat Indonesia. Satu indikatornya adalah dia pekerjaan yang layak. Jadi secara penghasilan dia harusnya memadai juga buat kita, tidak hanya memenuhi sandang pangan papan, tapi juga kapasitas untuk meningkatkan keterampilan. Dan juga di sisi lain, indikator kedua adalah berkontribusi pada perlindungan alam.
Jadi green jobs ini sangat amat perlu kita kulik dan kita suarakan sebagai salah satu potensi yang bisa dikembangkan di Indonesia. Kemudian yang kedua, ada juga banyak akun-akun YouTube yang sekarang memproduksi video tentang perubahan iklim dan benefitnya secara langsung. Salah satunya Kok Bisa, itu juga sebenarnya kolaborasi dengan Koaksi dan beberapa organisasi masyarakat sipil juga yang mengangkat bahwa sebenarnya green jobs itu bisa semua pekerjaan, nggak hanya pekerjaan yang terkait dengan sektor yang ada di sebelah kanan ini, dari sampah, energi terbarukan, perkebunan, transportasi, dan industri, tapi juga dari segala latar belakang pendidikan. Karena apa? Karena kalau kita mau membangun ekosistemnya, pasti kita butuh teman-teman dari yang administrasi sampai ke security gitu. Jadi nggak perlu khawatir bahwa green jobs itu hanya segmented gitu ya, hanya untuk kalangan tertentu. Justru karena green jobs dia harus inklusif. Nah, kenapa green jobs itu harus mulai kita bicarakan sekarang? Karena sesuai dengan momentumnya ya. Tadi seperti sudah saya sampaikan di awal, secara narasi dan momentum itu sudah ada dari sejak awal pandemi sebagai bagian dari strategi post-COVID recovery global, di mana kita sudah mulai bergerak ke green economy. Itu juga yang berusaha dimasukkan oleh pemerintah melalui transisi energi yang just and affordable transition. Nah, kemudian di Bappenas juga sudah ada strategi pembangunan rendah karbon Indonesia, yang menyatakan bahwa akan ada penciptaan 15,3 juta pekerjaan ramah lingkungan hingga 2045, dan ini akan lebih tinggi lagi peluang jumlahnya ketika makin banyak orang bergabung di dalam WFH ini. Jadi ini ada potensi untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan juga sudah pasti potensi untuk menurunkan tingkat pengangguran ya. Itu kan yang kita cari sebenarnya dalam indikator pembangunan. Kemudian kalau teman-teman ingin tahu apakah sudah ada contoh nyata di mana green jobs itu sudah dicapai gitu ya. Ada banyak negara yang sudah meningkatkan investment dan juga memasukkan ini ke dalam kebijakan mereka, yaitu di Korea Selatan, di Inggris, dan juga di Jerman. Dan teman-teman bisa baca informasi ini nanti ketika teman-teman mengakses presentasi saya ini, nanti bisa dibagikan. Kemudian ada juga tren pekerjaan berbasis industri yang sekarang sedang berlangsung, yang notabene sebenarnya menunjukkan bahwa banyak sekali bidang pekerjaan yang bisa diakses oleh kita semua dalam rangka green jobs, dan semuanya sekarang bergerak dari brown industry ke green industry. Nah, ini baru satu sektor saja. Koaksi mengakses laporan dari IRENA tahun 2020 di mana untuk satu sektor saja itu minimal bisa mempekerjakan 11,5 juta orang, langsung maupun tidak langsung, dari data 2019. Nah, mereka akan terus mengupdate data ini per tahun, di mana itu akan menjadi eye-opening ya buat kita, bahwa kalau Indonesia berhasil melakukan transisi energi di satu sektor saja, itu potensi untuk penciptaan green jobs-nya juga luar biasa. Dan keterwakilan perempuan di dalam sektor ini, karena transisi ya dari brown industry ke green industry itu meningkat terus, dan sekarang dengan adanya peningkatan di industri pengembangan PLTS ya, pembangkit listrik berbasis surya, itu otomatis berarti di Indonesia juga peluangnya makin nyata. Nah, slide ini sebenarnya hanya menunjukkan bahwa kalau kita bicara energi terbarukan saja, ada banyak teknologi yang akan sangat dibuka untuk kebutuhan SDM yang spesifik di teknis misalnya. Dari solar PV, hydropower, wind power, geothermal, atau bioenergi. Termasuk juga teman-teman yang di luar dari teknis ketenaga listrikan atau energi ya. Karena apa? Karena ada banyak sekali latar belakang yang dibutuhkan untuk mendukung indirect employment, dari supporting goods and services, kemudian juga dari manajemennya, sampai ke yang tadi saya bilang ke tenaga security-nya. Dan sudah ada banyak champion individual dan korporasi yang bekerja dan membangun green job sebagai referensi mereka. Nah, tadi saya senang sekali disampaikan oleh Bu Amanda bahwa secara komunikasi ya, dari teori komunikasi, memang baiknya kita selalu melandaskan semua kampanye kita dari
survei persepsi. Bagaimana sebenarnya orang melihat isu perubahan iklim dan terutama energi terbarukan ya, karena energi terbarukan itu another thing yang harus dipahami ketika kita sudah melewati pemahaman perubahan iklim. Nah, akhirnya kita kolaborasi dengan Change.org dan merilis form survei ke networknya banyak sekali teman-teman organisasi masyarakat sipil dan juga teman-teman dari Change.org. Nah, dalam waktu 2 minggu kami memperoleh hampir 100.000 responden dan ternyata amazingly diisi oleh 80% anak muda. Isinya apa? Ternyata mereka mengasosiasikan energi terbarukan dengan energi yang ramah lingkungan dan tidak merusak alam. Dan mayoritas sudah memahami bahwa salah satu contoh nyatanya adalah pengembangan matahari ya, energi terbarukan berbasis matahari dan bioenergi. Walaupun mereka rata-rata juga paham soal panas bumi, air, dan angin. Kemudian ketika ditanya, pernahkah menggunakan energi terbarukan? 28% pernah. Ini lumayan besar sebenarnya. Dan kalau mereka tidak pernah menggunakan energi terbarukan, tapi tertarik. Jadi menarik juga ya potensi pengembangan energi terbarukan yang didukung oleh anak muda Indonesia. Nah, ditanya lagi, mau nggak menggunakan energi terbarukan jika harganya sama atau lebih murah? 54% mau. Bahkan tapi ketika harganya sedikit di atas rata-rata pun masih mau menggunakan energi terbarukan. Lalu yang bertanggung jawab dalam percepatan pengembangan energi terbarukan menurut kalian siapa? Mereka menjawab terbesar adalah presiden dan jajarannya, yang kedua adalah masyarakat umum. Berarti sebenarnya ownership dari teman-teman anak muda yang mengikuti survei ini itu luar biasa juga karena mereka merasa menjadi bagian dari perubahan di transisi energi negaranya. Nah, kenapa signifikan sekali akhirnya buat kami untuk mengcrafting kampanye perubahan iklim dan energi terbarukan ke anak muda, terutama usia 17 sampai 35 tahun, karena satu sudah sesuai survei, kedua mayoritas respondennya ternyata tanpa disengaja dijawab oleh 80% anak muda, kemudian ketiga mereka memiliki ownership yang cukup tinggi untuk leading the change di Indonesia. Nah, tapi problemnya adalah energi terbarukan masih terkesan jauh dari masyarakat. Jadi masalahnya apa ya? Berarti akses terhadap informasi terkait energi terbarukan itu perlu lebih dihadirkan. Nah, kira-kira apa nih yang bisa dilakukan oleh anak muda dalam mendorong energi terbarukan? Dari sekian banyak jawaban yang kita berikan, pilihan jawaban yang kita berikan, mayoritas mereka memberikan jawaban gaya hidup hemat energi. Kemudian aksi hemat energi dan energi terbarukan, menyebarkan informasi di media sosial, membeli produknya, bahkan juga yang juga kami senang sekali menggunakan energi terbarukan skala kecil. Nah, informasi yang paling menarik dari akses survei ini sebenarnya adalah mereka berharap bahwa ketika kita melakukan peningkatan literasi, melakukan kampanye yang berusaha membuat orang bisa mengubah perilakunya, itu harus dimulai dari kisah nyata dan lokasi terdekat mereka. Nah, karena anak muda itu banyak beraktivitas di lembaga pendidikan tempat mereka belajar, jadi akan lebih baik bila isu perubahan iklim dan energi terbarukan itu banyak terfokus di institusi pendidikan. Nah, kenapa? Karena di situ mereka bisa lihat langsung, mereka bisa akses ke dosennya untuk tanya-tanya, mereka mungkin bisa terlibat dalam pengembangannya, mereka juga bisa menyampaikan informasi ini kepada jejaring mereka, baik di komunitas tempat mereka beraktivitas maupun di nanti tempat mereka bekerja di kemudian hari, bahwa experience mereka adalah nyata, dan mereka sudah merasakan sendiri manfaat dari pengembangan energi terbarukan di kampusnya. Nah, ini yang terakhir. Jadi tadi ya sesuai dengan yang kami sampaikan berdasarkan pengalaman kami bahwa yang paling penting untuk mengatasi tantangan mengkomunikasikan perubahan iklim ke publik itu adalah soal literasi dan juga contoh nyata. Jadi yang perlu diatasi bersama-sama untuk membongkar tantangan itu adalah satu, kita harus kontekstual dengan momentumnya. Saat ini sekarang
yang sedang terjadi apa dan trennya bagaimana, kemudian relevan dengan target audiens kita. Kalau usianya sekian berarti bahasanya seperti apa, materi komunikasinya bagaimana, kemudian juga kita cari angle yang mengangkat benefit yang jelas, dan juga pathway untuk menuju ke sana, itu penting. Karena kalau enggak nanti itu akan dianggap ngawang-ngawang ya, bahwa solusinya nggak nyata nih, nggak mungkin, itu teknologi masih teknologi yang jauh dan nggak bisa kita akses. Padahal sebenarnya energi terbarukan itu sangat lokal gitu, sangat Indonesia dan potensinya besar. Jadi itu bisa jadi salah satu informasi yang membuat mereka tertarik untuk misalnya salah satunya jadi bagian dari gelombang pengembangan startup yang sekarang banyak fokus di isu energi. Dan yang paling penting adalah go beyond the environment circle, karena kami menyadari di organisasi masyarakat sipil seperti yang mungkin tadi disampaikan oleh WRI dan juga Bu Amanda, kita harus embracing kelompok-kelompok, misalnya kelompok kreatif, kelompok hobi, kelompok keberagaman misalnya, atau kelompok difabel yang sebenarnya harus diikutsertakan dalam mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya untuk perubahan iklim dan juga energi terbarukan. Karena harusnya no one is left behind dari informasi seperti ini. Kira-kira itu dari saya dan dari Koaksi Indonesia. Semoga ini benar-benar nanti bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Verena atas presentasinya. Kita akan mengikuti sesi Q&A antara saya dan ketiga narasumber, tapi sebelumnya kita akan ada selingan dulu untuk sambil teman-teman mempersiapkan pertanyaan, kita ada selingan dulu. Silakan Farah, sudah kembali belum Farah? Oke, ya. Ya, ini seharusnya merupakan video profilnya dari Wordsmith Group, tapi kelihatannya tidak ada suaranya. Ini menjelaskan mengenai service-service kita. Tapi saya rasa mudah-mudahan bisa dibaca teksnya saja. On your annual and sustainability report. Okay. Introducing Wordsmith Group. We are one of the most established language service solutions providers in Indonesia, with a combined experience of over 20 years. Our clients consist of blue-chip companies, international NGOs, creative and digital agencies, as well as leading law firms. We also serve international clients. Do you know that all of our translators are full members of the Association of Indonesian Translators? We also work with highly qualified local and international vendors to ensure the quality of our services. Our copywriters, proofreaders, and editors have at least 5 years of experience each. And last but not least, every file we work on goes through multiple quality control stages to maintain the highest standards. Now, how can we help you? These are our services. And here's what some clients say about us. Contact us with your inquiries. Wordsmith Group, because words matter. Jadi seharusnya ada musiknya. Oke, kali ini kita akan memulai sesi Q&A. Saya akan bertanya terlebih dahulu ke Pak Rizky. Pak Rizky, saya ada pertanyaan. Ini pertanyaan saya adalah, WRI banyak melakukan kajian independen di bidang lingkungan hidup.
apa pelajaran yang bisa kita ambil dari riset-riset yang sudah dilakukan yang berkaitan dengan komunikasi perubahan iklim. Iya, makasih Pak Iskandar. Sama-sama. Betul, kami banyak melakukan kajian dan tadi menarik ketika melihat presentasinya Mbak Verena, Bu Amanda gitu ya, bahwa aksi perubahan iklim itu dilakukan oleh anak-anak muda gitu ya. Berbagai pihak yang membutuhkan informasi terkait dengan perubahan iklim gitu ya. Di WRI yang salah satu yang kami lihat menjadi tantangan adalah begini. Kami melakukan berbagai kajian dan mempublikasikan karya ilmiah gitu ya, paper segala macam. Tapi siapa sih yang mengakses paper tersebut gitu? Kalau bukan sesama peneliti juga gitu ya, kalau bukan mungkin pembuat kebijakan gitu. Tapi kami juga ingin mengkomunikasikan penelitian ini ke anak-anak muda gitu, ke teman-teman yang mungkin nggak baca paper gitu, tapi mungkin baca ngelihat post TikTok atau ngelihat post IG gitu, yang cepat aja, yang bisa dipahamin gitu, tapi nempel. Itu yang jadi tantangan kami selama ini, dan yang kami lakukan baru-baru ini, kami mencoba gitu ya melakukan training gitu di kami sendiri untuk bagaimana sih membuat tulisan ilmiah yang populer gitu. Jadi di luar dari tulisan 50 halaman, 30 halaman, kita condense gitu jadi satu halaman atau satu paragraf yang powerful, yang bisa dipahami oleh semua pihak gitu. Sehingga meningkatkan apa yang tadi disampaikan Mbak Verena, awareness tadi gitu. Kalau kita melihat tahapan perubahan perilaku aksi iklim kan, ya kita mulai dari awareness dulu, kemudian ada interest untuk melakukan sesuatu, ada desire-nya, kemudian beraksi sampai kemudian bisa mengadvokasi pentingnya melakukan sesuatu terkait perubahan iklim itu. Nah, yang jadi tantangan khususnya kalau kita tadi ngelihat konteks climate change deniers kan, bagaimana menimbulkan awareness itu terlebih dahulu gitu, sebelum nanti turunannya adalah ke aksi iklim gitu. Nah, awareness ini yang kami dari WRI sendiri harapkan bisa dibantu atau bisa dijembatani dengan pengkomunikasian hasil-hasil riset maupun berbagai berita terkait perubahan iklim dengan bahasa yang mudah dipahami oleh awam. Jadi ada kerjasama yang coba dibangun antara tim peneliti dengan media, gitu, media massa mainstream maupun juga media lainnya. Mungkin itu dulu Pak Iskandar. Terima kasih. Oke, kita terkendala dengan teknis ya, tapi saya rasa message-nya sampai. Ini saya punya pertanyaan untuk Ibu Amanda yang berikutnya. Oke, pertanyaan saya begini, ada yang berpendapat jika isu perubahan iklim terlalu jauh dari jangkauan kalangan tertentu atau far-fetched gitu ya, yang dari kalangan yang bahkan untuk kebutuhan hidupnya aja itu susah gitu ya. Tetapi sebenarnya di sisi lain ada kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran ekologis yang lebih tinggi, misalnya masyarakat adat. Nah, kalau menurut Ibu Amanda ini, apakah ada barrier tertentu yang mempengaruhi engagement masyarakat dengan isu ini? Atau apa kesimpulan dari kedua kelompok masyarakat yang berbeda ini? Di satu sisi ada yang mungkin ya boro-boro memahami perubahan iklim, tapi ya hidup sehari-hari aja susah. Tapi ada kelompok adat yang dia juga sebenarnya tidak terlalu dari sisi ekonomi mungkin sangat sederhana gitu, tapi punya kesadaran ekologis gitu. Jadi ini gimana nih Bu, antara dua hal ini dalam hal awareness terhadap perubahan iklim atau lingkungan lah? Oke, terima kasih. Memang itu banyak ya ditanyakan oleh berbagai pihak, mana yang kita dahulukan, kepentingan ekonomikah atau kepentingan lingkungan dan lain sebagainya. Tapi saya mengajak kita semua untuk tidak stereotyping ya, tidak generalize gitu bahwa mereka yang masih kesulitan ekonomi tidak memperhatikan lingkungan hidup dan lain sebagainya. Kami beruntung karena terjun gitu ya ke masyarakat. Saya sendiri juga beberapa kali gitu bertemu dengan mereka-mereka yang terkena
frontliners ya, mereka-mereka yang terkena dampak perubahan iklim. Kami juga melakukan survei beberapa tahun yang lalu. Jadi saya agak kaget gitu ya kalau ada hasil survei bahwa banyak climate deniers in Indonesia. Sebenarnya enggak loh. Kita tidak seperti di Amerika Serikat. Karena dari pengalaman-pengalaman kami, rata-rata menerima informasi itu, mau begitu ya berkomunikasi. Bahkan ketika saya berbicara dengan petani dan lain sebagainya, mereka katakan, kalau begini situasinya, mari ibu bersama ketemu kelompok-kelompok tani yang lain, supaya mereka tahu apa yang sedang terjadi gitu. Jadi memang masyarakat kita itu sebenarnya mau begitu ya menerima situasinya atau keadaannya apa, tapi lagi-lagi ya tadi ya trusted messenger, siapa messengernya, siapa pembawa pesannya. Banyak pasti tokoh-tokoh agama atau public figures di daerahnya dan lain sebagainya. Jadi saya pribadi ya saya tidak bisa menerima gitu bahwa di Indonesia ini deniers, tergantung gitu ya. Jadi tidak bisa di generalize. Nah, kalau soal yang kesadaran ekologis itu memang betul. Saya juga terjun banyak gitu ya, ketemu dengan masyarakat adat dan lain sebagainya, kearifan tradisional dan lain sebagainya memang ada. Dan itu harus diangkat, makanya perlu komunikasi ini. Dan saya harapkan gitu ya, mudah-mudahan ada yang minta jasanya wordsmith gitu untuk berbicara gitu tentang hal ini, menerjemahkannya dalam bahasa, copywriting dan lain sebagainya. Tapi tadi ada kata kunci yang disebutkan oleh Mas Iskandar mengenai engagement. Bagaimana kita engage atau bagaimana kita melibatkan masyarakat. Saya akan beri contoh dari climate reality dulu ya. Kami dilatih oleh Al Gore. Ya baik, kita dapat ilmu, kita dapat slides, tools dan lain sebagainya, kemudian tergabung dalam network. Tapi apakah kemudian kami akan melakukan kegiatan atau tidak? Itu perlu ada plan-nya, ada rencananya. How do we engage the climate reality leaders? Contohnya yang youth tadi ya, yang generasi muda tadi. Setelah mereka mengikuti pelatihan, lalu kalau kami ada kegiatan, mereka kami ajak gitu. Sekarang gantian kalian jadi mentor gitu. Kalau tadinya jadi mentee, sekarang kalian jadi mentor. Nah, itu meningkatkan kepercayaan diri mereka gitu. Jadi snowballing begitu kegiatannya. Dan kuncinya itu adalah engagement, terus-menerus melibatkan dan create programs. Karena kalau misalnya ada program, jadi lebih senang gitu ya tergabung. Tadi Verena beberapa kali gitu ya menyebutkan program-program, dan memang dalam setiap presentasinya itu Al Gore selalu mengatakan join with others gitu, bergabunglah dengan mereka yang mempunyai suara yang sama ataupun mempunyai kepedulian yang sama. Bahkan kalau misalnya tadinya tidak peduli, kalau diajak dengan temannya dan lain sebagainya pasti mau. Ada lagi contoh yang akan saya berikan. Ketika ada Youth Climate Summit di New York, Sekjen PBB Antonio Guterres itu menjadi keynote listener. Biasanya kan dia menjadi keynote speaker ya. Sekarang dia menjadi keynote listener. Dia mendengarkan aspirasi dari generasi muda. Itu coba kami terapkan di Indonesia. Ketika ada berkumpul nih ya generasi muda, ada 40 organisasi nirlaba dengan generasi-generasi muda membahas berbagai isu. Jadi nggak hanya menyampaikan aspirasi, mereka harus bahas dahulu dong. Terus disampaikan kepada para pengambil keputusan. Memang agak kagok gitu ya para pengambil keputusannya, orang biasanya memerintah tiba-tiba mendengarkan ya. Tapi kebiasaan-kebiasaan itu memang harus kita bina dan harus kita tadi engage. Dan engage-nya itu ya tadi Verena juga mengulang ya, berbagai macam audience. Jadi kita cari beyond environmental circle atau beyond climate activists. Oke, untuk audiens yang ingin bertanya silakan raise hands. Tapi saya juga punya pertanyaan untuk Ibu Verena ini terkait transisi ke energi bersih dan pembangunan rendah karbon. Ini tidak akan terjadi jika masyarakat masih menggunakan energi fosil. Nah, apakah advokasi yang selama ini dilakukan sejalan dengan kesiapan Indonesia dalam mengadopsi energi bersih? Misalnya dari sisi infrastrukturnya, teknologi, dan biaya-biayanya. Gitu. Bagaimana Bu Verena melihatnya? Oke, terima kasih.
Terkait transisi energi ya, memang agenda pemerintah Indonesia itu tidak jauh dari apa yang sudah disepakati dari Paris Agreement. Di mana setelah Paris Agreement kan ada NDC ya, Nationally Determined Contribution dari Indonesia. Dan di situ sudah jelas tuh target-targetnya dari berbagai sektor. Dari yang tadi saya sampaikan ada 5 sektor penting dalam pembangunan berkelanjutan. Di antaranya sektor energi, sektor lahan dan hutan, sektor industri, sektor transportasi, dan sektor limbah, sampah dan limbah. Nah, dari berbagai target yang sudah disampaikan di NDC tersebut, salah satunya adalah target dari sektor energi. Dan di situ sudah jelas tuh apa saja yang akan dilakukan oleh Indonesia dalam merealisasikan transisi energi. Nah, tugas dari kami sebagai mitra strategis pemerintah, organisasi masyarakat sipil itu harus mengawal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya, kalau memang sudah disampaikan bahwa komitmen transisi energi kita itu bentuknya adalah just and affordable transition. Berarti minimal supaya kita misalnya bisa melakukan terobosan kebijakan, kita bisa melakukan terobosan teknologi, kita bisa melakukan terobosan SDM, kita tuh perlu melakukan terobosan pendanaan. Kalau dari pemerintah kan kurang lebih investasi yang harus dikeluarkan atau ditanamkan di Indonesia untuk energi terbarukan itu di atas 1.600 triliun. Nah, itu nggak sedikit banget tuh kalau ditanggung oleh APBN dan bahkan impossible tanpa kerjasama bilateral atau multilateral. Nah, yang dikawal oleh kita, termasuk juga teman-teman publik anak muda bisa lakukan adalah gimana caranya target tersebut disebut di dalam kebijakan yang dibangun oleh pemerintah Indonesia terkait transisi energi. Jadi ketika disebutkan di dalam kebijakan, bagaimana insentifnya, bagaimana disinsentifnya untuk industri coal ya, atau industri yang basisnya fosil lainnya, sehingga investasi yang masuk itu bisa lebih aman. Lebih aman karena apa? Karena sesuai dengan kebijakan atau regulasi yang diatur di Indonesia. Nah, kalau misalnya kita announcing bahwa narasi dari pemerintah adalah transisi energi, tapi itu tidak sejalan dengan kebijakan yang kita bangun, maka investasi itu akan pergi ke negara lain. Seperti misalnya contohnya ada banyak sekali private sector nih, WRI mungkin jauh lebih paham soal ini ya. Private sector yang tergabung dalam kerangka RI 100 yang juga dikawal oleh WRI. Nah, private sector ini memiliki global target untuk menggunakan energi terbarukan sebanyak 100% dalam mendukung industri mereka. Gimana caranya mereka bisa merealisasikan target mereka? Hanya jika kalau dari sisi kebijakannya memadai untuk transisi 100%. Nah, ini kan berarti yang harus dikawal adalah kebijakan. Tidak hanya Kementerian SDM, tapi juga dari misalnya industri, Kemenperin, Kemenko Perekonomian, dan lain-lain. Jadi memang advokasinya nggak bisa hanya di satu sektor saja, karena memang ekosistemnya harus dibangun. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi ketika kita bicara dengan para pembuat kebijakan, agendanya adalah membahas indikator-indikator sustainability yang mereka masukkan di dalam kebijakan mereka. Tapi kalau kita bicara dengan teman-teman di audiens publik, yang kita keluarkan adalah narasi bahwa Indonesia perlu nih teman-teman yang namanya green economy. Green economy itu apa aja sektornya, kita bisa kontribut di mana, dari sisi pendidikan, dari sejak kita sekolah bahkan ya, kita bantu bangun building cita-citanya, misalnya, wow kita pengen tuh one day kita punya ekosistem kendaraan listrik misalnya. Gimana caranya bisa membangun itu? Indonesia bisa, sudah dibangun mobilnya bahkan oleh SMK di sebuah daerah. Itu perlu dikembangkan dan itu akan mengundang kita semua untuk sama-sama membangun. Jadi memang harus beda ya pendekatannya, tergantung dari dengan siapa kita bicara dan apa bahan yang kita siapkan untuk mendekati mereka ini. Dan tadi seperti yang Bu Amanda sampaikan, ide bahwa konektivitas itu penting antara pembuat kebijakan dengan teman-teman yang membawa aspirasi di kalangan anak muda itu luar biasa banget, harus dilakukan. Mungkin saya akan ikut metode itu ya Bu Amanda. Terima kasih banyak untuk idenya.
Kayaknya itu harus diperbanyak malah ya, biar ada komunikasi antara pemerintah yang Menara Gading yang kita nggak bisa sentuh dengan teman-teman anak muda yang mungkin kayak harus dibangun motivasinya dari wah aku bisa, aku percaya diri seperti itu. Oke, ada pertanyaan mungkin dari audiens. Tadi ada yang silakan jika ada pertanyaan dari audiens bisa langsung meng-unmute saja. Karissa ya Kak, silakan ada yang. Halo, saya mau nanya ke Pak Rizky. Silakan Karissa. Pernah nggak sih WRI mengadakan penelitian untuk mengetahui perilaku dan persepsi orang Indonesia terhadap perubahan iklim dalam rangka mengungkapkan banyak sekali orang Indonesia yang menyangkal terjadinya perubahan iklim? Jadi pertanyaannya, terima kasih Mbak Karissa. Pertanyaannya apakah WRI pernah melakukan penelitian terkait dengan persepsi perubahan iklim? Setahu saya kita belum pernah sih Mbak melakukan penelitian seperti itu ya. Cuma saat ini terkait dengan yang tadi disampaikan sama Ibu Amanda dan Mbak Verena tentang pentingnya pelibatan anak muda gitu ya. Kita mencoba untuk melibatkan gitu anak-anak muda di dalam aktivitas terkait dengan perubahan iklim ini gitu. Jadi kita mulai membangun kolaboratif partnership dengan beberapa kelompok di Indonesia gitu ya. Kita tidak melakukan penelitian persis bagaimana persepsi mereka, tapi apapun persepsi mereka kita harapkan keterlibatan ini juga mendorong persepsinya semakin membaik gitu terkait perubahan iklim bahwa ini isu yang penting dan ini bisa diadres secara bersama-sama. Mungkin itu Mbak. Terima kasih. Oke, karena waktunya sudah habis, sebenarnya saya ada satu pertanyaan terakhir ini untuk siapapun yang bersedia menjawabnya ya, tapi ini lebih ke komentar. Kalau dari NDC atau Komitmen Nasional Target Bauran EBIT Energi Baru Terbarukan pada tahun 2025 kan 23%. Namun per tahun 2021 bauran EBIT energi baru terbarukan baru mencapai 11%. Ada yang mau berkomentar mengenai ini? Karena ini kelihatannya beberapa tahun lagi gitu ya. Beberapa tahun lagi tapi persentasenya masih sekitar 12% gitu yang untuk mencapai target NDC tersebut. Ada yang mau berkomentar mengenai hal ini? Silakan. Siapapun dari narasumber yang ingin berkomentar mengenai target. Verena pastinya dong. Iya. Terima kasih Mas Iskandar pertanyaannya. Memang it's a long way to go ya, karena dari sejak saya terjun di isu energi tahun 2006 sampai sekarang memang kayaknya baurannya nggak agresif ya naiknya. Agak susah sebenarnya Mas Iskandar, mungkin juga untuk pengetahuan teman-teman sekalian yang hadir sore ini, bahwa kalau kita memang berniat untuk bertransisi energi secara eksponensial ya, karena dari 11 sampai 23 itu luar biasa effortnya. Buat kita yang perlu kita lakukan sebagai publik adalah mendorong ini sebanyak-banyaknya. Semua orang harus paham dulu konteksnya seperti apa, betapa pentingnya energi terbarukan, sehingga kalau dorongan itu masif, pasti dari pemerintah itu akan mendengarkan. Memang kenapa sih, apa masalahnya? Nah, yang jadi permasalahan adalah tadi saya sampaikan soal kebutuhan terobosan kebijakan ya. Satu, terobosan dari kebijakan itu karena kita harus menyediakan ekosistemnya, bahwa memang energi terbarukan itu menjanjikan untuk dikembangkan di Indonesia. Caranya gimana? Caranya bisakah subsidi yang diberikan kepada industri coal itu diberikan secara strategis juga kepada energi terbarukan, karena biaya yang kita tanggung dari pengembangan industri coal ini itu tidak dikeluarkan secara terbuka ya. Misalnya nih dampak sosial akibat kesehatan, apakah itu nanti ada di investasi yang ditanamkan dari industri coal? Kan tidak, itu yang menerima dampaknya kita.
Nah, polusi yang di Jakarta misalnya, apakah itu 100% berasal dari transportasi yang kita gunakan? Tidak, karena sebenarnya kalau teman-teman tahu, di Jakarta dan sekitarnya itu ada dikelilingi oleh banyak sekali pembangkit listrik yang basisnya adalah fosil. Jadi polusi yang kita terima salah satunya kontribusi dari industri fosil yang pada tahun 2045 itu harusnya sudah bertransformasi sama sekali ke energi terbarukan. Bahkan tahun 2025 harusnya industri energi terbarukan jauh lebih bisa masif lagi ya. Dan yang juga harus diperhatikan adalah dengan adanya terobosan kebijakan tadi, kita misalnya bilang bahwa kita akan mengembangkan PLTS yang sepenuhnya dibebaskan kepada kita untuk memasang di rumah misalnya. Tapi misalnya kayak pengalaman koaksi ya, kita pasang surya panel juga di kantor. Tapi X%-nya tetap harus berlangganan PLN. Ada persentase yang harus tetap dikoneksikan dengan PLN, dan sekian persennya itu harusnya bisa dibeli oleh PLN kalau kita berlebih. Nah, aturan-aturan seperti itu yang buat kita menguntungkan untuk pasang PLTS di rumah atau di kantor yang harusnya disediakan oleh pemerintah dan PLN gitu, dan kejelasan itu yang harus disampaikan sehingga wah ternyata selain kita gampang kredit bangun PLTS di rumah, kebijakannya juga mendukung itu untuk misalnya kita nggak perlu 10 tahun untuk BEP gitu. Kan kalau kita 10 tahun nabung untuk pasang solar panel kayak istilahnya motor aja berlaku secara teknis dengan pelayanan prima cuma 5 tahun ya. Nah ini PLTS walaupun masa hidupnya 25 tahun, tapi kalau kredit kita baru BEP 10 tahun kan kayaknya nggak ekonomis ya. Nah aturan-aturan seperti itu yang harusnya didukung dengan masif juga oleh pemerintah biar makin banyak skala kecil dibangun nih misalnya di Jakarta dan kota-kota sekitarnya dari industri komersil misalnya atau mall, nanti pasti akan diikuti nih oleh developer. Nah, animo yang positif ini akan bisa direplikasi ke daerah lain. Yang notabene misalnya itu juga akan membuka peluang investasi yang luar biasa besar ya untuk sektor lain di luar dari PLTS, misalnya panas bumi gitu yang memang skalanya besar. Kurang lebih seperti itu sih Mas Iskandar, kenapa kita nggak bisa banyak maju ya dari target 23% gitu ya, karena memang harus banyak PR nih yang perlu kita kawal juga di sisi kebijakan, termasuk juga in the coming period kita mesti mengawal salah satunya rancangan undang-undang energi baru dan terbarukan yang dikeluarkan oleh DPR. Kurang lebih itu. Bu Amanda saya lihat raising hand, silakan Bu Amanda. Saya ingin menambahkan sedikit ya, kita jangan hanyut oleh harapan-harapan gitu ya, angkanya sekian akan kita capai, dan biasanya yang hal-hal yang indah-indah itu kan disampaikan dalam pertemuan internasional bahwa Indonesia sudah melakukan ini itu. Tapi kenyataannya mungkin kita juga harus lihat gitu ya, pelakunya itu bagaimana, apa kendala yang mereka alami seperti tadi kata Serena. Nah, dalam climate action itu kan kita individu, kita bisa berbuat apa, kemudian tingkat berikutnya adalah korporasi ataupun organisasi bisa berbuat apa, dan tentunya yang memegang peranan itu kan adalah kebijakan pemerintah. Kebetulan saya dekat dengan banyak pelaku-pelaku yang senang begitu ya ada kebijakan pemerintah untuk bauran energi terbarukan itu, tapi ketika sudah sampai di lapangan, tantangan yang mereka hadapi luar biasa. Misalnya pemimpinnya oke, turun ke bawah, turun ke tingkat daerah dan lain sebagainya, belum tentu seperti itu. Dan pengusaha ini kan mereka harus bergerak terus kan, itu kan semuanya kan memerlukan modal yang mereka harus secure in terms of regulation pastinya, dan juga untuk pelaksanaannya. Jadi nanti mungkin koaksi Verena dalam kegiatan-kegiatan berikutnya bicara deh dengan yang seperti tadi pelaku-pelaku yang berusaha contohnya mau mendukung pemerintah ya, padahal mereka sendiri tidak didukung gitu. Setuju Bu, mungkin bahkan kita ketemuin ya pemerintah jadi keynote listener nih dari suara-suara mereka. Setuju Bu, terima kasih. Wordsmith Group bisa dukung. Oh, mantap. Oke, karena waktunya juga sudah habis dan mungkin kita sama-sama akan menunggu
buka puasa buat yang berpuasa. Saya rasa acara ini kita cukupkan untuk hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya, Pak Rizky, Bu Amanda, Bu Verena, untuk waktunya yang sangat berharga untuk bisa sharing insight dan pengetahuannya. Akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua peserta juga, termasuk media partner kita Mongga Bay Indonesia. Semoga diskusi ini bisa memberikan pencerahan yang bermanfaat bagi kita semua. Saya undur diri dulu. Selamat sore dan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Terima kasih semuanya. Terima Terima kasih. kasih. Selamat sore. Selamat Sehat-sehat sore. selalu. Sore. From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on the mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known. Selama GPR ini,